Itu pentingnya barisan. Kalau kerumunan itu bisa dibubarkan. Ya? Kalau nggak mau hujan, sama Satpol PP, itu bubarin kerumunan. Tapi kalau barisan, oh sorry bos. Tapi bikin barisan, ini kudu ada iman. Ini sulit persoalannya. Maka orang yang beriman itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak main-main. Jadi kata Allah, orang yang beriman itu dia punya prinsip. Hidupnya bukan ikut-ikutan barat. Hidupnya bukan ikut-ikutan yang namanya tradisi kebudayaan. Hidupnya berdiri di jalan lurus. Kebajikan kata Allah, kebaikan kata Allah, kehebatan kata Allah, keberuntungan kata Allah. Bukan saat kalian ikut-ikut barat, ikut-ikut timur. Enggak, kalian berdiri tegak menghadapkan wajah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyin. Ini konsep akidah. Nggak bisa ditawar-tawar. Kan jadi bego kalau ada orang yang nanya pilih kitab suci atau pilih Pancasila. Bego. Yang bikin pertanyaan bego, yang nanya bego. Ngapain ditanya-tanya kayak begitu? Jangan, kata para ulama, ya Allah, ulama bilang nggak usah diukur nasionalisme para ulama, nggak usah diukur. Ente belum seberapa nasionalismenya. Kecintaan ulama kepada negeri ini tidak bisa diukur dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kecintaan para ulama pada negeri ini tidak diukur dengan seberapa banyak ulama tadi menghadiri upacara-upacara bendera. Lihat mereka yang waktu dikibarkan bendera itu sebegini, mereka menegakkan kepala mereka, mendongakkan kepala mereka dan mengangkat tangan ke penghormatan. Tapi setelah itu mereka ambil uang negara. Kata malaikat kucing garong. Suek laganya doang kayak orang bener. Jangan diukur, insyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang beriman tadi itu sabar, jatuh bangun lagi, jatuh terus ya kan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ujian untuk orang yang beriman itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hajan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian maghrib sampai datang waktu Isya Masjid Nurul Yakin. Izinkan saya menyampaikan salam tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amal-amal kita di bulan Ramadan. Allah kemudian memperkenankan kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kemudian kita diberikan kesehatan dan kita diberikan oleh Allah pertolongan dari segala macam makar dan tipu daya orang yang membenci Islam. Jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling sulit setelah kita mendapatkan dalam serangkaian ibadah di bulan Ramadan itu adalah istiqomah, konsisten. Jadi konsisten dengan amal yang kita lakukan. Banyak orang nanti yang beribadah hanya di bulan Ramadan. Banyak orang yang membaca Quran di bulan Ramadan. Ramadan lepas, Qurannya juga lepas. Banyak orang nanti yang sholat malamnya sampai nangis-nangis cuma di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, yang di Ramadan boro-boro sholat, nangis juga kagak gitu. Ya gitu ya kan ini. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala tuh memberikan pujian, ya kan, di dalam surat Al-Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-30 itu Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan, qaulu rabbunallah
Ya, kalau ada orang yang berkata bahwa imannya atau Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, artinya dia berdiri di kalimat tauhid la ilaha illallah, ibadahnya karena Allah, pengabdiannya karena Allah, perjuangannya karena Allah. Kemudian dia tidak berhenti sampai di situ. Semua itu adalah kalimat yang mengikuti. Sumastaqama. Kemudian dia beristiqamah. Nah, istiqomah ini yang mahal, konsisten. Jadi bukan istiqomah singkatan ikatan suami takut istri di rumah. Itu istiqomah yang lain. Istiqomah asal kata dari qama yakum. Dia berdiri tegak. Dia tidak bergeser. Itu makna istiqomah, itu berdiri tegak lurus tidak bergeser. Apapun itu rintangan, halangan. Karena makin kita satu lulus ujian dari keimanan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian lagi. Kan kalau kita lulus SD, masuk SMP, diuji. Tentu ujian di SMP lebih sulit daripada ujian di SD. Jadi kita keluar daripada bulan Ramadan, pasti ada ujian yang lebih sulit lagi yang Allah berikan. Karena kita dianggap mampu menyelesaikan itu. Dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala kan menegaskan. Dalam surat Al-Ankabut itu surat yang ke-29 dari ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Alif Lam Mim. Kalau kita belajar ulumul Quran, Alif Lam Mim itu adalah al-harf al-muqatta'ah. Al-harf al-muqatta'ah itu ada huruf-huruf yang terputus. Biasanya kalau ada ayat-ayat yang diawali dengan huruf-huruf yang terputus itu akan mengandung kabar, akan mengandung berita. Itu bagian daripada al-ijazul Quran, yaitu ketinggian dan kehebatan Al-Quran. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayah sabun nas aitroku ayakulu amana summa la yuftan, kata Allah. Apakah manusia mengira kalau kemudian mereka berkata beriman kemudian mereka tidak diuji? Oh enggak, begitu beriman diuji. Dulu waktu belum hijrah hidup tenang-tenang aja kaya raya. Begitu kita hijrah kesulitan makin demi kesulitan. Waktu belum bergabung dengan DKM kayaknya aman-aman aja dagang. Karena dagangnya asal aja, mau halal mau haram. Pokoknya H3, halal haram hajar gitu aja. Ada urusan. Begitu masuk DKM ada peraturan, ada syariah. Kemudian diuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin orang yang beriman itu hartanya bersih gitu. Orang yang beriman itu bukan sekedar makan cuma hanya sekedar gizi gitu. Bukan. Gizi itu hanya meningkatkan imunitas tapi tidak meningkatkan keimanan. Berapa banyak orang yang hartanya bertambah, imannya tidak bertambah. Berapa banyak orang yang umurnya bertambah tua, tapi imannya tidak bertambah. Maka kalau orang yang beriman, imannya mesti bertambah. Walladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma'a imanihi. Itu nikmat yang hidup itu, makin tua makin beriman. Makin dekat kuburan, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angan makin tua makin belagu. Makin songong, Allah. Ya, dia bilang Palestina bukan urusan kita. Ya, siapa yang bilang urusan lu urusan umat Islam. Harusnya makin tua, habis Ramadan makin iman. Lihat sudah di iman iman. Jadi Allah tambah iman kita. Nah, inilah yang mesti kita lihat, kita ukur apakah Ramadan kemarin itu sukses atau tidak suksesnya tergantung nanti di bulan Syawal ini. Lihat aja. Oh, gimana sholat subuhnya tetap awal waktu. Tetap misalnya di masjid ini sholat subuhnya 3 saf. Saprudin, Sapiudin itu. Nama 3 orang, safnya itu 3 orang doang. Saprudin ya kan ya. Enggak ya kan. Jadi kita terus kita jaga itu yang paling mahal itu, yang paling mahal, yang paling berat. Nah, begitu kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kiri kanan kita bukan lagi manusia, yang mendorong kita bukan lagi manusia, yang menjaga iman kita bukan lagi manusia, yang menspiriti keimanan kita bukan lagi manusia, tapi Allah turunkan malaikat loh. Malaikat yang tidak pernah berkhianat, malaikat yang tidak pernah bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang senantiasa bertawaf sepanjang hidupnya karena tidak pernah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu itu, kemudian datang kepada kita, dia membisikkan di telinga kita, ala takhafu, jangan takut, ya jangan gampang baperan. Ada orang yang rajin ibadah tapi gampang ngambekan. Begitu bahasa di sap depan sampai kegeser, gua kan nyumbang paling gede, masa gua di belakang. Nah,
Ini baperan namanya. Mestinya umat Islam jangan baperan. Umat Islam itu berperan. Apa yang mesti kita berikan? Jangan kita baperan. Apa peran kita? Apa kontribusi kita? Kalau habis Ramadan boleh dimarah-marah, imannya masih kenceng gitu. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada malam hari ini kita kaji. Ada amal yang kalau amal ini kita lakukan, itu akan Allah bebaskan dari azab yang besar. Itu azab yang paling besar itu adalah waktu kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Salat malam kita kemarin di 10 hari terakhir itu banyak yang kita minta itu cuma pembebasan api neraka. Dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala menegaskan surat yang ketiga ayat yang ke-16. Alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kita enggak minta THR, kita enggak minta uang. Di 10 hari termalam yang terbaik itu tuh di mana Allah turunkan malaikat sampai datang waktu subuh. Dalam tafsir tatanazzalu itu turunnya bukan 1 2, tapi seperti hujan gerimis. Tadi malaikat itu memenuhi seluruh ruang. Waktu kita bilang faghfir lana, ampuni kami ya Allah. Ini dikasih Allah nih, ada 3 amal nih. Ada tawaran. Kalau ente kerjakan kata Allah, insyaallah Allah bebaskan kita daripada azab yang pedih. Kalau kita buka surat yang lain, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Pasti mintanya faghfir lana wa qina adzabannar. Karena di dalam ayat yang lain mengatakan azab yang paling menghinakan itu adalah azab api neraka. Ada yang paling menghinakan. Nanti di yaumil akhir itu azab waktu kita dimasukkan ke dalam api neraka. Maka itu yang kita minta. Apa sih yang 3 perkara tadi yang Allah tawarkan kepada kita? Dan yang menarik, tawaran ini hanya ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Selain daripada orang yang beriman enggak ditawarkan, karena Allah tahu enggak bakal sanggup. Orang yang tidak beriman kepada Allah enggak bakal sanggup nih melakukan ini. Hanya orang yang beriman. Ini tendernya mega proyek, Bos. Bukan ecek-ecek. Mohon maaf, kalau sholat enggak, sholat enggak ditawarin sama orang gini-ginian. Belum makomnya ente. Ya, belum makomnya ente ditawarin kayak begini. Karena diawali dengan harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tidaratin tunjikum min adzabin alim. Ayat ini terdapat dalam surat As-Saff, surat yang ke-61. Namanya aja sudah Saff. Sab itu barisan. Kalau sop Bang Karim. Ini sab itu legend tuh ya kan. Ya kan enggak disebut orang ke Tanah Abang kalau enggak mampir Bang Karim gitu ya kan. Bukan main. Itu diinget tuh. Jadi ustadz itu ada hafal ayat juga hafal kuliner. Mana kuliner yang enak? Ada ya. Biar gaul ya kan. Ustadz kalau ngajar terus nggak pernah makan kambing stroke. Oh iya, Ustadz kalau jarang makan kambing, makannya cesi melulu. Loh, ngantuk kambing. Orang makanan sunnah kok. Ya kan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat As-Saff ini berbaris dan ini disukai Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kita dilatih setiap hari itu 5 kali kita dilatih. Ente diri baris, latihan. Ente jangan sombong, latihan berbaris. Maka setiap kali kita sholat apa kata iman? Sufufakum. Rapatin saf. Gara-gara corona 1 meter sini. Oh no, ya kan. Baru corona. Belum corona nanti. Ini persoalan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah suka benar kalau ada satu bangunan yang dibangun dia baris. Kalau barisan itu pasti rapi barisan. Sedikit orangnya kalau barisan itu rapi. Coba lihat pas berata yang nyebar bendera. Paling kiri 1, 2, 1, rapi. Banyak juga kalau nggak barisan aur-auran. Itu pentingnya barisan. Kalau kerumunan itu bisa dibubarkan. Ya?
Kalau nggak mau hujan, sama Satpol PP, itu barin kerumunan. Tapi kalau barisan, oh sorry bos. Ibu-ibu di Palestina waktu menjaga Al-Aqsa itu barisan. Dia berdiri di depan pintu Masjid Al-Aqsa. Dia bilang tembak saya, langkai saya, baru gusur masjid ini. Itu barisan. Anak-anak kecil di Palestina dengan memegang batu, dengan meneriakkan kata-kata, Haibar ya Yahud. Diingatkan kepada mereka benteng Haibar yang dimana Yahudi mati terkurung. Kalau orang Yahudi kata-kata Haibar, gini gemeteran, takut, terkencing-kencing, lari, terbirit-birit. Itu barisan, bukan kerumunan. Kalau kerumunan ini kan penyebabnya bukan iman. Nasi mandi bisa bikin kerumunan orang. Ngumpul nih, makanan, ya kan? Iya, nasi mandi bisa bikin kerumunan, ya kan? Nasi kubuli bisa bikin kerumunan, susu jahe bisa bikin kerumunan, ya kan? Mendiskusikan cewek-cewek bisa bikin kerumunan. 12 sono lakinya baru mati, hitungin aja, baru 39, bisa jadi kerumunan. Iya. Tapi bikin barisan, ini kudu ada iman. Ini sulit persoalannya. Maka orang yang beriman itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak main-main. Dalam tafsir At-Taisir itu saya buka, kata-kata iman itu adalah sadaq, orang yang benar. Dibuka beberapa tafsir dalam surat Al-Baqarah, kriteria orang yang beriman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa bana sabil was sailina wa fir riqab wa aqama shalah wa ataz zakah wal mufuna بأهدهم إذا أهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau gaspol nih. Ya. Rumah kita datangin Syekh, kemarin kita nangis-nangis kalau nggak digaspol lagi berRamadan. Kencang lagi imannya. Ya kan. Jadi kata Allah, orang yang beriman itu dia punya prinsip. Hidupnya bukan ikut-ikutan barat. Hidupnya bukan ikut-ikutan yang namanya tradisi kebudayaan. Hidupnya berdiri di jalan lurus. Kebajikan kata Allah, kebaikan kata Allah, kehebatan kata Allah, keberuntungan kata Allah. Bukan saat kalian ikut-ikut barat, ikut-ikut timur. Enggak, kalian berdiri tegak menghadapkan wajah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabi. Ini konsep akidah. Nggak bisa ditawar-tawar. Kan jadi bego kalau ada orang yang nanya, pilih kitab suci atau pilih Pancasila. Bego. Yang bikin pertanyaan bego, yang nanya bego. Ngapain ditanya-tanya kayak begitu? Jangan, kata para ulama, ya Allah, ulama bilang nggak usah diukur nasionalisme para ulama, nggak usah diukur. Ente belum seberapa nasionalismenya. Kecintaan ulama kepada negeri ini tidak bisa diukur dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kecintaan para ulama pada negeri ini tidak diukur dengan seberapa banyak ulama tadi menghadiri upacara-upacara bendera. Lihat mereka yang waktu dikibarkan bendera itu sebegini, mereka menegakkan kepala mereka, mendongakkan kepala mereka dan mengangkat tangan ke penghormatan. Tapi setelah itu mereka ambil uang negara. Kata malaikat kucing garong. Suwe telaganya doang kayak orang bener. Jangan diukur, insya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang beriman tadi itu sabar, jatuh bangun lagi, jatuh terus ya kan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ujian untuk orang yang beriman itu pada hakikatnya adalah untuk mengukur kebenaran atau tidak iman kita. Al surat Al-Ankabut tadi itu mengatakan, jangan dikira orang yang beriman kemudian begitu mereka berkata beriman la yubtanu. Tidak, mereka akan diuji. Fi'lun mudhari itu hal wal mustaqbalah, yang beriman akan datang, yang sekarang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca dalam satu terangan para ulama salafus saleh mengatakan ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman kalau dia bersabar, ujian itu nanti dibarter oleh Allah, ditukar oleh Allah dengan kemudahan di yaumil akhir.
Lihat Imam besar Habib Rizik, dia nggak ada sedih-sedihnya. Ya, seger terus mukanya, padahal di penjara. Kepala kita ini penjara pusing. Lo ketemu nih uang THR. Ini penjara girang-girang lo yang di luar. Kenapa? Iman kita yang kurang. Makin banyak ujian yang Allah berikan kepada kita, makin banyak nanti kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita di yaumil akhir. Ya Allah, maka kita kalau dikasih ujian Allah tuh bersyukur. Kita masih dikasih pertolongan. Kita masa ada. Ujian itu banyak. Kaki kadang kalau dibawa ngaji susah, sila pegel banget. Ya kan, ada nyutannya lah kalau sholat. Ya kan, tadi nggak apa-apa maghrib begitu kena air dingin, wah dingin lah inilah harus berdiri istiqomah, insyaallah. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, waktu diuji dia sabar. Baksa itu kesusahan, dara itu lebih sulit daripada kesusahan. Saya pernah dulu di Masjid Al-Ni'mah ngobrol bareng sama Habib Fikri ya, Habib Fikri. Di Tanah Abang ini kalau orang Tanah Abang bilang susah itu pasti lebih susah. Jadi kalau masih susah masih biasa, tapi udah susah dia susah banget Ustaz gitu. Iya. Ya, kalau orang bilang bagaimana kabar Iqbal, susah dia udah susah banget itu. Kalau susah masih mendingan, tapi kalau udah susah taab. Jadi ini ujian Allah. Bil baksa. Dara itu kesulitan, kemelaratan. Wahainal bah itu perperangan. Dalam surat Al-Baqarah 214 Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, amasi betum antadakhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masatkumul baksa wa jujil hatta yaqul rasul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Jangan kita, orang-orang dahulu yang bersama Nabi, yang sholat malamnya tidak pernah lepas, yang puasa sunnahnya terjaga, yang baca Al-Qurannya senantiasa terus ada, yang menjaga bukan hanya baca Al-Quran, menjaga hafalannya. Begitu diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan perperangan, dengan kegoncangan jiwa, dia bertanya kepada Rasul, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Jadi kalau kita belum diuji seperti itu terus kita masih mau bermimpi tentang surga. Kalau kemarin kita itikaf samping kita ada teh manis hangat di suami, disiapkan oleh istri kita, ada jahe, ya kan, ada madu, ya kan, ada kemudian untuk menjaga imunitas dikasih teh dengan perasaan jeruk lemon. Antum lihat bagaimana sahabat dan saudara-saudara kita di Palestina waktu mereka itikaf, di samping mereka batu. Dia taruhannya bukan lagi besok sholat subuh atau ikut lebaran. Apakah besok dia yang menyolatkan jenazah atau dia besok yang disolatkan? Taruhannya. Kalau kemarin kita lihat anak-anak kita, mungkin kita sulit, tapi anak-anak kita masih berlari-lari di hari-hari Idul Fitri dengan memegang kue panganan, lari ke sana bersalam-salaman. Tidak untuk anak-anak Palestina. Mereka dibombardir, mereka dihajar siang malam. Karena kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena mereka adalah tanah yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanah itu sejak awal tanah para nabi. Maka sekarang lahir bukan hanya para pejuang. Di Palestina lahir para penghafal Al-Quran. Yang bukan hanya menghafal tapi mujahid. Kita kan ngapal Quran sambil tidur-tiduran. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il ajib. Ada juz apukat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla saya alamuna. Qahwa datang. Ngopi bi. Antum lihat bagaimana Brigade Al-Qassam.
Antum lihat bagaimana kemudian pemuda-pemuda di Palestina menghafal Al-Quran, mereka sambil memegang senjata, mereka berlari-lari. Tanah para mujahid. Anak-anak kecil, antum lihat mereka tidak buku. Masya Allah, anak-anak 7 tahun, 5 tahun itu dia berani menghardik tentara Israel sambil mengibarkan bendera Palestina. Dia bilang, ini tanah kami, keluar kalian dari tanah kami, jangan jajah kami. Itu anak-anak kecil. Kita aja punya anak yang udah kawin, yang punya anak kamar mandi minta dianterin. Ya jauh ke sorga toh. Jauh, lu ke sorga mah jauh. Mbak, anterin mbak, takut kamar mandi. Masya Allah, lu udah jenggotan, si dianterin aja tuh. Kalau sedikit jauh ke sorga ya mbak. Ini beda, 5 tahun antum lihat, tegar. Sorot mata yang tajam, bukan sorot orang pecundang. Mata yang menantang, mata yang penuh dengan kegairahan berjuang di jalur Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau anak ngelihat ini anak-anak Palestina kemudian dibandingkan dengan anak, malu bisa di hadapan Allah, malu. Karena kata Allah di dalam ayat yang lain surat An-Nisa, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulud darar. Enggak sama derajatnya orang-orang yang beriman yang duduk-duduk saja dibandingkan dengan mereka yang al-mujahiduna fi sabilillah wa amlihim wa anfusihim. Orang yang berjuang kemudian memperjuangkan agama Allah, yang membela agama Allah. Enggak sama nilai salat malam kita dengan para mujahid. Boleh jadi kita berlinang air mata, banjir nih masjid dengan air mata kita, nggak sama dengan air mata yang tertumpah dengan mereka memperjuangkan agama Allah. Karena itu kemuliaan Allah berikan kepada mereka. Ini yang perlu kita garis bawah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang beriman itu orang yang tegar, orang yang selalu berjuang jatuh bangun lagi. Bahkan dalam surat Al-Anfal mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukira, apabila disebutkan bagi orang yang beriman itu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata. Sampai ujiannya itu, hitungan orang yang beriman itu, kalau kita orang nyebut nama Allah kita bergetar. Terus kalau ada orang yang mengkaji ayat Allah, bertambah enggak iman kita? Kita baru melewati ini. Maka apa tawaran Allah kepada orang yang beriman? Al-adullukum, maukah kalian? Aku tawarkan kepada kalian yang kalau ini dilakukan, kalian akan terbebas daripada azab yang pedih. Apa yang pertama? Tu'minuna billahi wa rasuli. Beriman kepada Allah. Ulama menegaskan al-makna al-iman itu bukan sekedar percaya, tapi para ulama menegaskan al-iman itu maknanya adalah sam'a wa ta'ah, dengar dan taat. Itu orang yang beriman. Sam'a wa ta'ah. Dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-51. Innama kana qaulul mu'min idza du'a ila Allah wa rasul yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi sambutan yang diberikan orang-orang yang beriman apabila dia diundang oleh Allah, diseru oleh Allah, dipanggil oleh nabinya untuk menegakkan agama ini, maka jawaban yang diberikan oleh orang beriman itu ayaqulu sami'na wa ata'na. Karena nanti ada orang yang pura-pura beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nanti ada orang yang pura-pura beriman. Uji kita. Maka Palestina itu akan ila yaumil qiyamah. Palestina itu adalah bagian daripada keyakinan kita kepada hari akhir. Sana nanti terus. Nanti akan ada kemenangan Islam. Dari sana dimulai. Ya kan? Nanti turun Nabi Isa, ya kan? Nanti Dajjal juga akan turun di sana. Kalau bertarung. Dalam hadis itu ada nanti ciri-ciri kiamat itu dekat. Pertama nanti setelah Rasul meninggal.
Terus muncul berbagai macam penyakit yang tiba-tiba mendadak menyerang para binatang dan terutama manusia. Ya kan, kita nggak tahu itu jenisnya kayak apa itu corona. Kata orang divaksin, ada orang udah 2 kali divaksin tetap aja kena. Ya kan? Malah mati gara-gara divaksin. Banyak. Ya kan, orang udah pakai masker, udah divaksin, udah banyak. Karena ini memang bagian daripada cara Allah ya kan. Terus nanti banyak tiba-tiba ya kan gunung meletus, bencana alam. Dulu waktu kita masih kecil kalau dengar gempa jarang. Sekarang orang nggak takut. Karena gempa itu udah kerap kali terdengar. Udah sering gempa meletus. Perempuan dihilangkan rasa malunya, mulutnya dimaskerin, ya kan, ketek kemana-mana, kan bego, mulutnya dimaskerin, ini aurat kemana-mana. Kata malaikat, tolol yang dimaskerin itu tubuh ente, ini ngapain mau jadi kelihatan ngablak kemana-mana. Cabut rasa malu. Mulai muncul, ya kan, tingkat asobianya tinggi. Kan kemarin ada orang yang bilang Palestina bukan urusan kita, ya kan, urusan kita agama, dia bukan orang beriman, bukan urusan ente. Ya kan? Alhamdulillah. Itulah tuh kalau orang-orang yang benci sama Islam, nyumbang kagak, orang dapat duit 30 miliar ngomong kemana-mana. Ini duit-duit kita orang Islam, dia audit, nggak usah dia audit uang negara ente pakai aja, kita bodoh amat. Uang umat mau diaudit, miring mutaknya udah semuanya. Iya. Ada apa? Ana berkat kaget mereka. Ya kan? Kita lagi terpuruk ekonominya, umat dari berhadapan dengan pandemi, ada orang yang jual mobilnya loh, untuk nyumbang di Palestina. Dia bilang sama keluarganya, yuk kita beli mobil ini, kita jadikan mobil ini supaya kita bisa kendarin ke surga. Terus kata anak-anaknya, emang bisa beli mobil ngantar kita ke surga? Bisa. Dengan cara apa? Jual, terus kita sedekahkan. Ada orang yang jual motor ya, ada orang yang jual motor. Orang terkaget. Negeri ini luar biasa. Kehebatan dan persaudaraan kemampuan para ulama menangis ya kan, melihat luar biasa. Kok kita dizalimi, ditindas. Udah dah, kalau ditipu mah sering kita ada ya kan. Kalau dibohongin udah sering kita ya kan. Ngapain udah tindas, dizalimi. Ya sekarang nih masalah haji. Ya, baru terungkap, bukan karena Covid aja. Uangnya nggak disetor. Ya Arab Saudi nggak mau, urusannya harus tunai di semua di sana. Ya, biasa. Maka ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita mesti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ini pangkalnya, ini tiangnya, ini pokoknya. Orang yang beriman itu nggak bisa ditakut-takuti. Dan surat Al-An'am mengatakan, ya ayuhan nas, qad tamat, ya kan, kata mereka, manusia takutlah kalian. Manusia itu udah berkumpul mengepung kalian untuk perang Ahzab. Ente bakal dilumat dengan koalisi kami, ente akan kami kalahkan. Apa kata orang yang beriman bersama Rasul? Sodakta, ini benar janji Allah nih. Kita depannya ada surga. Itu orang yang beriman, gak takut. Itulah nikmatnya orang yang beriman. Dia dibisikin malaikat kalau kita benar-benar berdiri tegak ini nggak ada takut, nggak ada galaunya. Kalau masih galau, iman kita kurang pas. Takarannya tidak sesuai dengan keinginan Allah. Sehingga Allah tidak berikan kepada kita malaikat turun. Kalau pas takarannya, pasti turun malaikat sambil bisikin kita, ala takhaf wa la tahzan. Tapi kalau takaran nggak pas, nggak turun tuh malaikat, nggak bisikin kita. Yang datang setan bisikin, wow, lu bisa habis bos, mundur sebelum ketangkep. Kita mau nggak kuat, mundur. Ya kan? Atau bilang aja cuti. Cuti. Banyak orang beri jalan dakwah.
Kita lagi diuji, dipitnah. Ya kan? Diuji, dipitnah, diintimidasi. Ya. Ini virus corona ini cuma nyasar orang Islam. Yang ada klasternya pengajian, klaster Ramadan, Idul Fitri, silaturahim. Kata malaikat, emang keterlaluan nih virus di saat ini. Islam itu yang disasar. Maulid. Kalau ada pernikahan ulama yang undang, ada tuh pasti tuh corona. Tapi waktu kemarin di hotel nggak ada corona. Waktu di NTT orang kalau bahasa Cengkareng bukan lagi kerumunan, mepet gitu. Ada. Gubernur Jawa Timur banyak orang yang nggak pakai masker, nggak ada corona. Wakil gubernur joget-joget. Waktu ditanya corona, ente nggak masuk temen gitu. Kalau umat Islam tuh corona benci banget tuh corona. Uber umat Islam sampai di mana aja kalau ada umat Islam kerumunan ada corona di situ. Laporin ada kerumunan kata corona. Gawat biasa corona ini. Kita mulai sekarang bangkit nih. Kemarin Ramadan kemarin belum nggak pakai corona udah. Ya kan ya. Kita takut kepada kalau masa 2 tahun kita nggak sholat berjamaah. Iya kalau ngikutin corona kan nggak boleh kalau berjamaah sendiri. Ada kemudian usulan kalau begitu karena pandeminya naik terus bagaimana kalau sholat Jumatnya piajum? Mantap, sholat Jumat piajum. Iya. Yang ceramah di sini semua ngikutin. Ini kan udah macam-macam sudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini nih yang pertama, tu'minuna billah. Kenapa beriman kepada Allah? Karena ini pangkalnya. Inilah yang menegas dan meneguhkan kita. Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak pernah dihinggapi dengan rasa sedikit pun enggak bakal galau. Dia terus. Summa amanu. Makin tambah makin iman, makin tambah makin iman. Bahkan kemudian orang beriman dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhlifanna kama stakhlafal ladzina min qablihim. Mereka akan menegakkan kembali tongkat kekhilafan, kemenangan. Orang takut cara dengan khilafah. Kenapa orang ditakut-takuti dengan kata-kata khilafah? Supaya enggak beriman. Jangan khilafah, tadi ditangkap. Ada mereka nggak beriman. Kalau orang yang beriman nggak takut dengan khilafah. Khilafah itu bukan perbuatan membunuh orang. Khilafah itu menegakkan Islam. Khilafah itu menegakkan kebenaran. Khilafah itu menegakkan keadilan. Maka orang takut dengan kata-kata khilafah. Karena kalau orang sudah lari daripada khilafah, pasti nggak beriman. Kalau orang nggak beriman, nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, kalau nggak beriman, nggak ada hak kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita beriman, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi izzatu lillahi wa rasul walil mu'minin, kata Allah. Kemenangan, kemuliaan hanya untuk Allah. Kemenangan, kemuliaan hanya untuk Rasul. Dan kemenangan dan kemuliaan hanya untuk orang-orang yang beriman. Waktu kita tanggalkan iman, la izzata, nggak ada kemuliaan lagi di hadapan Allah kita. Kita bakal menjadi santapan, akan menjadi proyek oleh mereka. Karena kita nggak ada iman. Tumbuhkan iman. Iman ya, karena menurut kita nggak perlu lagi ditakut-takuti. Allah jelas janji Allah. Ya kan? Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya kan? Ayo tumbuhkan iman. Jangan kasih kendor iman terus. Sampai kita benar-benar merasakan kenikmatan, tergetar waktu kita disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tersambung, terkoneksi kita. Makin bersih, makin ikhlas kita. Ini hati kita ini makin seperti radar, sensitif dia.
makin mudah menerima ilmu. Bahkan kata Allah dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-125, orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu isyarah yasrah, dilapangkan dadanya. Wahumal kasyadrak, lapang dadanya menerima agama. Senang dengar kajian, rindu bimbingan dan taujih. Tapi orang yang ditutup itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu nanti diumpamakan mereka itu seperti orang yang menaik ke atas ke asadak gitu. Makin lama dadanya itu makin sempit. Nyinyir sama pengajian. Lihat kalimat la ilaha illallah, marah. Lihat umat Islam bela Palestina, ngibarkan bendera Palestina, ngamuk. Melihat umat Islam bersatu kemudian memilih pemimpin berdasarkan iman, dia uring-uringan. Jangan jual negara ini kemana, pokoknya segala macam. Lihat anak-anak muda menghafal Quran, kemudian dia mengatakan pintu masuk kekerasan. Melihat waktu kita bersih teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, hati-hati Wahabi, wah banyak dia. Kalau kita ngikutin mereka, nggak ada kita beriman. Sekarang dewe lah, mau Wahabi ke mau apa, pokoknya kita berdiri tegak di atas kalimat Allah. Ini mesti kita lakukan iman, ini penting, penting. Iman yang membuat kemudian seorang Bilal bin Rabah ya tidak mau menukar kalimat tauhidnya. Itu iman. Di padang pasir yang panas ya, Bilal diletakkan di atas perut Bilal batu. Kemudian kata majikannya Bilal, ente bisa kembali ini. Dia bilang, Alhamdulillah. Ya kan? Iman. Kalau antum kita semua sudah merasakan nikmat yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati kita tidak terkoneksi. Kita kan zikirnya cuma banul. Akhirnya kedengaran bukan subhanallah, banlo, ceban, banlo. Karena bagus subhanallah. Iya banlo. Kebiasaan semuanya serba cepat, maka cepat. Bayang gue cepat. Coba waktu kita sholat malam, waktu kita bacanya tartil, ada rasa ya kan, ada rindu, ya kan, ada harap, ada lezat yang tertumbuh. Rindu kita ingin beriman. Karena orang yang beriman nanti kan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerinduan yang paling dirindukan orang beriman itu nanti berjumpa dengan Allah. Allah berkata-kata kita. Itu rindu. Seperti kita berbuka puasa itu apa? Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Bahagia dengan puasanya, pahalanya. Bahagia dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya kan. Nanti orang beriman itu Allah akan menatap, menampilkan mukanya depan kita. Ya tekalam berbicara. Ini kerinduan. Enggak ada mimpi dan kerinduan yang dirindukan orang yang beriman itu berjumpa dengan Allah. Bukan pidato wujud, bukan bersatu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Kita kata berbicara nanti. Ini akidah Ahlussunnah. Emang kita enggak rindu. Ada takut yang bukan dibuat-buat. Waktu lu bilang, kalau kalian ingkar ada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kenikmatan, hati kita masih bersih dan tersentuh. Ini yang terus kita lakukan. Maka mahal akhi. Mempertahankan iman ini mahal. Maka iman ini, orang beriman ini, dia tidak bisa sendiri, dia harus berjamaah. Kita harus saling menguatkan akhi, jangan saling melemahkan. Ta'awanu, kita saling menolong, saling merendahkan. Ayo saling menguatkan. Jangan saling merendahkan, kuatkan.
Kalau ada ikhwan yang salah, kita benarkan. Jangan pula saling merendahkan. Maka iman ini mahal di atas segala-galanya. Ya kan ya. Yang lain boleh pergi, dunia boleh hilang, tapi jangan iman, karena nanti inilah yang kemudian yang akan ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, amal yang tidak berdiri, yang tidak digantungkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu amalnya orang-orang yang kafir. Amal orang-orang kafir itu seperti fata morgana. Kelihatannya dermawan, kelihatannya soleh, kelihatannya baik, tapi nanti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-22 dan ke-23. Saat kita nanti bertemu dengan satu hari di mana ditampakkan malaikat, kemudian hizrun mahjura, yang kita tidak bisa lagi kemudian lari, kemudian waqaddimna ma'amilu, kemudian diperlihatkan amal-amal orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kelihatannya soleh, yang kelihatannya dermawan. Kata guru saya Allahyarham Ustadz Muzayyin Abdullah mengatakan, diibaratkan oleh beliau itu seperti amal-amal ini diletakkan oleh Allah di atas sebuah tangan. Kemudian apa kata Allah? Amal-amal tadi itu, sholat kita, semua amal-amal yang kita anggap menjadi amal-amal soleh, tapi tidak berdiri di kalimat iman, tidak berdiri di kalimat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katalah haba'am mansura, berterbangan layaknya debu, ditiup oleh Allah. Lagi amal kita iman, insyaallah, ya kan, mudah-mudahan ya kan kita semua ini husnul khotimah, khotimah, yang akan benar-benar kita jaga persaudaraan, kita jaga saling menguatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, karena ini masih kajian pertama, mudah-mudahan kalau masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan secara berjamaah, karena cobaan gak akan berhenti nanti, akan banyak nanti masalah dicari. Jadi ini umat Islam akan ditindas, karena ini adalah fase di mana umat Islam itu akan naik. Jadi kekuatan umat Islam itu seperti bola bekel, dibanting dia. Pernah lihat bola bekel? Dibanting dia. Nah, mumbulnya yang tidak pernah diperhitungkan oleh musuh-musuh Allah. Kita lagi dibanting, tapi dia tidak tahu, orang kafir, bagaimana nanti bola bekel itu akan mumbungnya. Mumbungnya orang-orang iman akan meruntuhkan kesombongan dan keangkuhan mereka. Asal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar sedikit, akhi. Insyaallah kita menang. Bersabar sedikit. Bertahan, bersabar. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.